Mengulas beberapa hal sambil jalan-jalan. Di antaranya adalah bagaimana cara kita memelihara mobil retro. Jadi ada yang kepingin ya, mungkin ya, selama ini nggak berani gitu, nggak berani memelihara mobil retro karena perkiraannya repot, nanti mogok di jalan. Jadinya terakhirnya dia ya, teman-teman lebih memilih membeli mobil seperti ini, mobil-mobil kebanyakan. Padahal dalam hatinya mungkin kepingin juga, cuma nggak punya waktu. Nah, di video yang kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana membeli mobil retro, mobil klasik, tapi bisa untuk harian. Seperti yang saya punyai ini, Toyota Crown tahun 81, itu untuk harian, untuk kemana-mana nggak ada masalah. Sama dengan mobil baru gitu. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Jadi memang kadang banyak iklan ya. Iklan itu harganya murah-murah. Ada yang 10 juta, 15 juta. Nah, tinggal kita mau yang pilih yang seperti apa kondisi awalnya. Kalau suka membangun, nah bisa dipilih bahan tuh, bahan yang lebih murah. Tapi kalau nggak suka repot, sukanya langsung jadi, ya berarti pilih yang sudah jadi. Ada juga banyak, bisa masuk ke komunitas, cari yang paling bagus gitu. Ya, jadi tidak sulit sebenarnya dan bisa dimiliki mobil-mobil ini. Apa sih sekarang enaknya naik mobil retro ya, mobil klasik, enaknya apa? Ya enaknya kalau di jalan kelihatan beda sendiri ya kan. Kelihatan beda sendiri, lainnya mobilnya bentuknya sama, kita beda sendiri. Sering ditanyain orang, kalau ini tahun berapa, mobil apa, nah, sering ditanyain orang. Beda kalau naik mobil kebanyakan, nggak ditanyain. Itu orang-orang sudah tahu ya. Nah, keuntungannya seperti itu juga. Pajaknya nggak mahal, pajaknya murah, sensasinya berbeda gitu. Jadi mobil-mobil lama itu beda gitu. Dia seperti punya hati, jadi berbeda sensasinya karena dia memiliki sejarah tersendiri. Nah, sudah mulai ramai ini kondisi jalan, macet ya. Katanya sudah mulai masuk new normal, nggak tahu normal beneran apa enggak. Yang lainnya masuk new normal, saya mau masuk ke pom bensin dulu untuk isi bahan bakar sebentar, supaya bisa kita lanjutkan perjalanan kita ke Ambarawa ya. Mau ke Ambarawa sebentar karena ada sesuatu yang perlu disampaikan di Ambarawa. Oke, saya pause dulu ya. Oke, jadi kita sedang isi bensin tapi masnya lupa ini. Masnya lupa, nggak digeser, patokannya nggak digeser. Nah, saya mundur dulu. Nah, ya, tadi saya isi bensin sedikit karena sempat habis ya.
Nah, sekarang bagaimana sekarang cara belinya supaya aman? Tadi kita bahas sedikit ya. Sekarang cara belinya. Yang pasti bawa teman yang ngerti. Kalau nggak begitu paham, pelajari dulu, kan sekarang internet ada. Pelajari tentang mobilnya yang diincar. Biasanya kan orang tuh pengen beli mobil sama dengan tahun kelahirannya. Misalkan tahun 80. Dia biasanya pengen beli sih mobil tahun 80. Gitu. Nah, kalau nggak ngerti, ya kita pelajari dulu kelebihannya. Tanya-tanya teman gitu. Belinya sama teman bareng berdua, jadi ngeceknya nggak susah. Kira-kira di data apa aja PR-nya. Nah, kalau misalkan sekarang masalah uang ya. Uangnya misalkan harganya ditawarkan misalkan ditawarkan 15 juta. Nah, berarti realitasnya kita harus punya uang 2 kali lipat. Jadi tidak bisa 15 juta kita bawa pulang lalu kita pakai. Ya bisa, itu bisa jalan mobil 15 juta itu bisa kita pakai. Cuma mungkin dalam hitungan bulan dia akan minta belanja gitu. Kalau kita pakai setiap hari ya bisa belanja dia hitungan bulan. Makanya lebih baik kita punya uang lebih gitu. 15 berarti kita punya 30. Nah, yang 15 lagi untuk apa? 15 lagi untuk dibelanjain sebelum dia minta gitu. Maksudnya kita ganti apa yang perlu. Misalkan mesinnya kita turunin, jadi kelihatan tuh yang mau diganti apanya, yang sudah rusak apanya, hampir rusak apanya. Jadi sebelum rusak ganti kaki-kaki, terakhir bodi. Nah, kalau bodi ini opsional, tergantung kondisinya. Kalau kondisinya memprihatinkan, nah kita bisa mulai dari bodi. Jadi bisa. Nah, kalau sudah beli pertama langsung dibongkar dari awal ya. Dari awal dibongkar, mesin dan kaki-kaki dibongkar semua, fresh lagi. Nanti begitu pakai ke depan, selama 5 tahun dijamin nggak akan merongrong di pinggir jalan. Sama seperti mobil baru udah. Jadi 5 tahun ke depan tanpa perbaikan di sektor mesin. Kecuali kaki-kaki ya. Kalau kaki-kaki itu kan jalanan Indonesia sungguh luar binasa gitu. Jadi harus kita sering ngecek kaki-kaki truknya itu. Wah, gak karuan truknya. Rame jalanan ini. Ya, jadi itu salah satu trik supaya mobil retro nggak ngerongrong di jalan. Semuanya beres di awal, selebihnya tinggal perawatan. Perawatannya sama dengan mobil zaman sekarang, sama sih. Kilometernya kurang lebih sama. Itu ya. Oli juga jangan sampai telat. Kalau sudah seperti itu, sudah tinggal pakai, wah enak itu. Kalau masuk ke mall itu jadi perhatian orang, ya kan? Mobilnya beda nih, gitu. Kalau pas pergi ke kota besar, wah terlihat banget bedanya. Jadi banyak asiknya. Nanti kalau masalah perbaikan ya sambil belajar sedikit-sedikit. Belajar sedikit-sedikit melalui buku. Banyak sekali cara-caranya. Asiknya mobil tua itu, mobil retro itu, dia bisa diutak-atik sendiri. Seperti kita mainan mobil-mobilan. Beda dengan mobil kebanyakan, nggak bisa diutak-atik. Mesinnya mau diapain? Kalau mogok, dia di pinggir jalan dibuka mesinnya mau ngapain? Nggak ada yang bisa diapa-apain. Orang pakai komputer. Nah, tapi kalau mobil lama, kita sudah tahu nih. Oh, ini sudah mulai nggak enak nih. Berarti bentar lagi mogok. Kita sudah bisa baca. Oh, ininya. Berarti ininya nih yang perlu dipegang. Setelah ini saya mau pegang ininya. Jelas gitu yang dipegang. Dan kalau kita sudah merasakan bisa benerin mobil sendiri dan berhasil hidup, berhasil nyala lagi dan tidak mogok, wah itu kepuasan yang luar biasa. Mengukir historik dalam mobil itu. Gitu ya. Cuacanya enak ini untuk jalan-jalan memang. Sekarang jam 9:30. Nggak mendung sama sekali, langitnya cerah.
Yang saya pakai ini Toyota Crown MS111 tahun 81. Ya sudah cukup sepuh gitu, sudah cukup aki-aki. Tapi ya kalau dibandingkan sama yang lainnya saya berani gitu. Enaknya beda gitu. Saya biasa bawa teh di sini tengah, satu cangkir teh gitu. Kalau pagi saya jarang, saya bawa teh itu nggak tumpah teh, anteng sekali. Ini juga masih kedap kan, suaranya masih kedap. Ada ambulan Alfamart. Ya kita tetap patuhi pemerintah untuk memakai masker. Di beberapa tempat sudah ada dendanya ya, dendanya lumayan loh, 250.000 kalau nggak salah itu dendanya kalau nggak pakai masker. Naik motor juga harap hati-hati, naik pakai masker. Yang naik mobil juga siapkan masker, karena juga di beberapa tempat kita nggak bisa isi bensin kalau kita nggak pakai masker gitu. Tadi beli berapa tadi di situ bensinnya? 100.000, 100.000-nya nggak naik gitu. Tadi saya isi 100.000, nggak ada satu kotak loh. Nggak tahu itu pom bensinnya atau memang saking-sakingnya sudah hampir habis tadi. Tapi enggak lah, harusnya 100.000 itu satu strip gitu. Memang ini tangkinya besar sih, besar sekali guys, karena cc-nya aja 26, 6 silinder. Ini kalau punya saya ini minta servis kakinya kiri ini udah bunyi ini. Kik, ada tikusnya. Paling ya gitu, tinggal dioles minyak, dikasih fat, itu sudah selesai. Perawatan seperti itu yang dibutuhkan sebenarnya. Itu bisa lebih panjang lagi kehidupannya dia. Ini lampu merah. Nah, semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau sudah punya mobil retro, nanti bisa ngajak anak istri jalan-jalan. Kalau yang belum punya istri ya ngajak pacarnya jalan-jalan, nggak kehujanan gitu loh, enak gitu, pakai AC, nggak kepanasan. Walaupun harganya murah tapi kan nggak kepanasan, ya kan. Kalau yang sudah punya mobil lainnya ya ini bisa menjadi mobil hobi gitu. Keluarnya malam minggu sekali boleh-boleh aja. Pada waktu kepingin gitu, ke kantor pengen suasana beda, naik mobil retro, wah asik sekali. Banyak teman juga, kalau dekat dengan komunitas banyak teman. Dan mobil retro itu kalau mogok pinggir jalan biasanya ditolongin gitu, ditolongin sesama pengguna ya, sama pengguna yang sama-sama tua gitu, biasanya gitu. Oh, ada truk yang nggak kuat, bentar ya, harus masuk di tengah-tengah ya. Tanjakannya lumayan panjang, jadi memang kadang-kadang kalau truk yang bebannya lebih dia agak pelan di sini. Triknya simple, disiapkan dana dulu 2 kali lipat paling tidak, supaya bisa kita oprek mesin dulu sama kaki-kaki. Kenapa mesin sama kaki-kaki? Nah yang bikin mogok kan cuma mesin sama kaki-kaki, kalau bodi nggak mungkin ya kan. Nah itu, kalau nggak mau mogok tapi bodinya bagusin ya salah. Masa bodinya bagus tapi dorong? Nah, bodi nanti belakangan. Yang penting kaki-kaki dulu sama mesin. Kalau udah oke semua baru pikir bodi, itu yang benar. Oke, di video selanjutnya saya akan bahas mungkin nanti beberapa yang lebih menarik lagi. Mungkin ada yang bingung masalah mobil retro dengan mobil klasik. Nah, bedanya apa klasik car dengan retro? Nantikan terus ya video saya. Younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads take me home to the place